kembali lagi kita pada hari yang penuh bahagia ini. Hari ini, tanggal 13 Agustus tahun 2020. Jika ingin menjadi seorang dokter, maka para guru mengharapkan dari Anda untuk lebih tekun, untuk lebih mencintai mata pelajaran biologi yang akan dibawakan oleh Ibu Marta Sara SPD. Maka berikanlah perhatianmu sepenuhnya dengan tetap semangat dan sukses selalu. Baik anak-anak, topik pembelajaran IPA untuk pertemuan keempat kita adalah tentang mekanisme transportasi pada tumbuhan. Masih ingat kan pertemuan kita yang lalu? Pada pertemuan ketiga pembelajaran IPA biologi, kita membahas tentang organ-organ pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan melihat proses transportasi yang terjadi pada tumbuhan tersebut secara khusus yang kita mengamati pada tumbuhan tingkat tinggi, di mana pada pembelajaran kita yang lalu tumbuhan tingkat tinggi proses transportasinya dilakukan oleh pembuluh-pembuluh yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Salah satu contoh tumbuhan yang Ibu pegang saat ini adalah tumbuhan atau tanaman pacar air. Kita ingat kembali untuk pertemuan yang lalu bahwa organ pada tumbuhan itu terdiri dari yang paling bawah akar, kemudian batang, kemudian daun, bunga, dan buah. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan saat ini adalah membuktikan bahwa adanya proses transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi melalui pembuluh xilem atau pembuluh kayu. Bahan-bahan yang akan kita siapkan adalah satu tadi tumbuhan yang sedang Ibu pegang, tumbuhan pacar air yang segar, lalu kemudian air dalam wadah, lalu kemudian pewarna, kemudian cutter atau silet juga boleh, kemudian objek gelas dan deglas atau kaca penutup, kemudian pipet, lalu mikroskop. Baik, kita akan melakukan pengamatan berikut ini. Pertama adalah yang kita lakukan memberikan pewarna pada air yang terdapat di dalam wadah. Pewarna yang Ibu gunakan adalah pewarna yang warna hijau karena tumbuhan pacar air yang Ibu gunakan tumbuhan pacar air yang batangnya berwarna merah. Kemudian pewarna kita tuangkan, lalu kemudian kita aduk. Kemudian kita masukkan tanaman pacar air tadi ke dalam air yang berwarna. Diamkan selama kurang lebih 15 menit. Kita diamkan selama kurang lebih 15 menit. Kemudian kita perhatikan pada materi kita bahwa proses pengangkutan pada tumbuhan itu terjadi dalam dua cara. Cara yang pertama adalah
melalui pengangkutan secara ekstravaskular. Kemudian cara yang kedua adalah pengangkutan secara intravaskular. Pengangkutan secara ekstravaskular berarti pengangkutan yang terjadi di luar dari pembuluh yang ada dalam tumbuhan tersebut. Sedangkan pengangkutan secara intravaskular adalah pengangkutan yang terjadi di dalam pembuluh yang ada pada tumbuhan tersebut. Nah, saat ini yang kita akan amati adalah pengangkutan secara intravaskular. Pengangkutan secara intravaskular lagi itu terjadi melalui dua jalur. Jalur pertama itu secara apoplas. Jalur kedua adalah secara simplas. Nah, sekarang dalam waktu yang sudah kita tentukan, kita boleh mengangkat tumbuhan tersebut. Kemudian kita akan amati warna pada garis-garis yang ditunjukkan di dalam batang tumbuhan tersebut. Pada tanaman pacar air yang kita gunakan, ada garis berwarna hijau. Ini menandakan bahwa terjadi proses pengangkutan dari air menuju ke bagian tumbuhan, sampai ke daun, batang, bahkan seluruh bagian tumbuhan. Kemudian kita akan amati di bawah mikroskop. Kita potong secara lebih tipis, setipis mungkin, supaya kita mudah mengamati pembuluh silem yang membawa atau mengangkut air tadi ke bagian tumbuhan pacar air yang kita gunakan. Kita potong setipis mungkin, kemudian kita berikan setetes air. Masih ingat kan bagaimana melakukan pengamatan di bawah mikroskop pada materi kelas 7? Kemudian sayatan yang basah yang kita sudah buat, kita tutup dengan objek gelas. Kita tutup dengan deglas atau penutup kaca perpara. Kita tutup yang sudah ditetesi tadi, preparat basah yang kita sudah buat. Lalu kita letakkan di atas meja mikroskop. Pada saat pengamatan, pertama kita gunakan pembesaran yang lemah untuk lensa okuler, kemudian lensa objektif. Kita siapkan, setelah siap kita turunkan secara perlahan lensa objektif dengan menurunkan tabung mikroskop. Kita turunkan secara perlahan, jangan sampai menyentuh sayatan yang kita buat tadi. Lensa objektif tidak boleh menyentuh sayatan yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Kita juga boleh mengangkat secara perlahan lensa objektif dengan menaikkan tabung mikroskop. Naikkan secara perlahan sambil kita melihat bagian yang akan kita amati, yaitu bagian pembuluh kayu atau silem yang berwarna hijau. Nah, ini akan nampak bahwa terjadi proses pengangkutan pada pembuluh kayu, yaitu silem. Pengangkutan dari air tadi menuju ke akar yang ibu potong tadi, lalu kemudian masuk ke batang, lalu ke seluruh bagian tumbuhan atau seluruh organ tumbuhan.
Kemudian tadi Ibu menyebutkan ada 2 pembuluh. Yang satu tadi silam, mengangkut air dan garam-garam mineral yang ada di bawah tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian pembuluh yang kedua adalah pembuluh floem atau pembuluh tapis. Fungsinya adalah mengangkut hasil fotosintesis yang terjadi di daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, sekarang kita ingat bahwa semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen dan karbon dioksida ya. Sekarang dari mana tumbuhan memperolehnya itu? Nah, kita ingatkan pertemuan ketiga membahas bahwa ada stomata pada tumbuhan. Stomata yang ada pada daun itu berfungsi sebagai alat pernapasan atau masuknya karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan keluarnya oksigen. Demikian sebaliknya, itu ada di daun yang namanya stomata. Sedangkan ada juga pada batang yang namanya lenticel. Itu juga merupakan mulut dari tumbuhan atau tempat keluar masuknya gas CO2 dan gas oksigen atau karbon dioksida dan oksigen. Nah, anak-anakku sekalian, demikian yang dapat kita lakukan pada pertemuan keempat saat ini. Kalian dapat lebih memahami dengan mengulang kembali boleh materi itu atau melihat kembali materi kita pada bab 4 tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan, dan juga ada tugas yang Ibu berikan untuk kalian kerjakan dengan senyum. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar.